Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan melanjutkan proses pembelajaran mengenai tutorial Android Studio untuk pemula. Baik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai intent. Dan intent itu terdiri dari dua, yaitu intent implisit dan intent eksplisit. Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar menggunakan proyek yang telah kita buat sebelumnya, yaitu tentang kalkulator. Saya akan mencoba membuka dulu. Ini adalah aplikasi yang kita buat sebelumnya. Jadi pada dasarnya intent itu adalah membuat sebuah tampilan baru. Jadi contohnya di sini. Contoh, jika kita mengklik tombol tambah, maka hasilnya akan ditampilkan pada intent atau tampilan baru. Jadi bisa disederhanakan, intent adalah perpindahan activity atau antar halaman. Oke, baik, kita langsung saja. Karena di sini teman-teman bisa lihat, mungkin kita di sini masih memiliki satu activity, maka saya akan menambahkan sebuah activity baru. Dengan cara kita klik new, klik kanan new, lalu pilih activity, lalu pilih empty activity. Contohnya sini saya akan mengubah namanya dengan nama activity 2. Setelah itu klik finish. Lalu kita tunggu proses Gradle hingga selesai untuk membuat activity baru. Sekarang telah jadi. Di sini saya bisa menunjukkan ini adalah activity baru yang kita buat, dan ini adalah activity lamanya. Oke. Pada activity kedua sini kita akan membuat sebuah tampilan yang memiliki tampilan berupa hasil dan keterangan. Maka pertama-tama saya akan mengubah layoutnya dulu. Sini kita menggunakan linear layout. Kemudian saya buat text view, widthnya mix parent, wrap content, saya tutup. Lalu dengan teks keterangan. Lalu saya akan memberikan orientasi di sini secara vertikal. Kemudian saya berikan margin agar terlihat rapi sebanyak 15 dp. Oke. Lalu saya tambahkan di text view ini text style, bold, dan text size sebanyak 20 dp PSP. Oke. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu saya juga akan memberikan center atau gravity di sini secara center supaya dia di tengah. Lalu saya akan mengcopy untuk membuat text view yang kedua, yaitu hasil. Sini saya ubah namanya hasil. Lalu saya akan memberikan ID-nya dulu. Saya akan menjelaskan berikutnya. Text get ini ID txt
hasil. Saya akan memberikan juga di sini graffiti agar tulisan yang kita buat ini berada di tengah. Oke, sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya buat sebelumnya atau tadi. Karena yang kita ketahui intent adalah proses perpindahan sebuah halaman, maka yang ingin saya buat adalah ketika kita mengklik angka tambah ini, maka dia akan berpindah pada activity yang ini, yaitu dia akan memberikan keterangan dan hasilnya di bawah. Nah, seperti contohnya, jika kita mengklik penjumlahan, maka keterangannya akan memberikan kata atau kalimat hasil penjumlahan. Lalu jawaban angkanya berada di bawah. Begitu juga dengan perkalian, pengurangan, maupun pembagian. Oke. Baik, kita langsung saja mengubahnya di sini. Di main activity-nya. Oke. Caranya sangat sederhana. Kita akan memberikan intent di sini. Intent A maupun I juga bisa. Terserah teman-teman ingin memberikan atau dengan menginisialisasikan huruf apa atau kalimat apapun bisa. Intent, new intent. Oke. Lalu kita ketik nama activity yang ada, yaitu main activity dot this. Lalu nama activity yang akan kita tuju. Maka yang kita tuju sini activity 2 dot class. Saya tutup. Lalu untuk menampilkan activity, kita bisa menambahkan start activity. Lalu kita panggil namanya. Karena sini kita menggunakan i, maka kita menulis i di sini. Nah, jadi sebenarnya intent itu cukup sederhana. Hanya terdiri dari 2 baris. Baris pertama ini kita buat objeknya. Lalu baris yang kedua kita aktifkan aktivitinya atau start. Lalu selanjutnya, setelah kita membuat activity, kita ingin membuat atau mengirimkan data dari hasil ini, dari activity main ini ke dalam activity 2 ini untuk menampilkan keterangannya dan hasil. Maka kita akan menambahkan. Nah, setelah kita membuat intentnya, maka berikutnya kita ingin membuat bagaimana supaya data yang ada di sini kita pindahkan atau kita transfer ke dalam activity 2 ini. Nah, caranya sederhana. Dengan kita kembali ke main activity ini, lalu kita isi, kita klik i di sini berdasarkan intent yang kita buat i. Lalu kita klik titik, lalu put extra. Put extra di sini juga terdiri atas beberapa value. Ada string, integer, float, dan lain-lain. Namun yang kita gunakan di sini adalah put extra string berdasarkan yang telah kita gunakan di atas tadi. Seperti yang teman-teman lihat ini. Set text string. Saya pilih ini. Kemudian kita beri key dengan cara kita beri tanda kutip di sini. Key-nya adalah hasil. Kemudian koma. Lalu kita kirim datanya, yaitu data hasil di sini. Hasil get text to string Setelah itu yang berikutnya put extra string, key-nya cat dengan kata cat. Lalu values-nya saya beri kata hasil
penjumlahan. Lalu saya tutup. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya saya buat. Di sini yang saya buat adalah ketika kita mengklik tombol plus, maka kita akan mentransfer hasil penjumlahan yang ada ke dalam activity 2. Lalu pada keterangannya akan memberikan output berupa tampilan hasil penjumlahan. Oke, mungkin ada kesalahan di sini, saya akan memindahkan. Lalu menaruhnya di bawah sini agar terlihat rapi. Sudah. Setelah itu kita tinggal copy saja. Atau setelah itu kita akan mengcopy keseluruhan ini, keseluruhan intennya pada tombol-tombol yang lain seperti kurang. Namun kita ubah sini keterangannya, hasil pengurangan, kemudian yang berikutnya hasil perkalian hasil pembagian. Dan terakhir hasil modulus. Oke, setelah jadi, maka kita akan lanjut kepada proses yang berikutnya. Nah, kita ke sini. Setelah kita membuat semuanya di sini, maka yang berikutnya adalah kita harus menangkap datanya. Nah, pertama-tama kita casting terlebih dahulu masing-masing objek yang telah kita buat. Di sini kan ada terdiri dari 2 widget. Maka saya tambahkan di sini text view, txt get, dan berikutnya txt hasil. Oke. Setelah itu kita casting txt get sama dengan find view by id r.id titik txt get. Oke. Lalu yang berikutnya kita casting txt hasil, yang dimana kita ambil dari txt hasil di sini. Find view id r.id txt hasil. Oke, setelah jadi saya tutup dulu. Setelah jadi, maka kita akan setelah mengcasting, kita bisa menangkap data yang kita buat tadi dengan cara bundle. Oke, kita klik bundle di sini. Bundle.
bundle, misalkan saya kasih objek di sini. Tadi kan sudah ada i, saya akan berikan b sini. Lalu di dalamnya get intent titik get extras. Nah, mengapa get extras? Karena kita akan mengambil data berdasarkan yang kita buat tadi, yaitu extras di sini. Mana saya contohkan? Nah, put extra. Maka saya menulis sini get extras. Kemudian saya tutup. Oke, setelah membuat objeknya, maka kita harus mengambil datanya dengan cara kita ketik txt.get, klik titik set text, lalu kita panggil b dot get string, lalu panggil nama variabelnya. Di sini adalah get di sini. Oh, get string get di sini. Mengapa get di sini? Ini berdasarkan yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di sini main activity dot I put extra get. Nah, maka nanti data get yang ditampilkan berdasarkan tombol yang kita pilih. Contohnya, jika tambah maka akan menghasilkan atau menampilkan hasil penjumlahan. Jika kurang sama dengan hasil pengurangan. Nah, selanjutnya kita panggil yang kedua. Itu saya copy saja di sini. Nah, untuk txt hasil. Lalu kita ubah di sini, di mana data yang kita ambil dari hasil. Setelah jadi, kita akan mencoba merunningnya. Oke, setelah sukses, kita akan coba. Kita akan mencobanya dengan jumlah sederhana 10, di sini 3, kemudian tambah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Hasil penjumlahan sama dengan 13. Jika dikurangi, hasil pengurangan sama dengan 7 kali hasil perkalian bagi hasil pembagian, dan terakhir hasil modulus sama dengan 1. Oke, mungkin untuk teman-teman yang tidak mengetahui apa itu modulus adalah sisa dari hasil ini. Jika 10 dibagi 3, maka sisanya sama dengan 1. Itu adalah modulus. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai intent implisit, maka yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang intent eksplisit. Oke, sini saya akan menambahkan sebuah text view baru. Oke. Baik, di sini kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu cara membuat intent implicit. Di sini saya akan menambahkan sebuah button dengan layout width-nya match parent, height-nya wrap content. Lalu saya tutup, lalu saya berikan teks dengan isi activity implicit. Lalu saya berikan ID.
tbl id, tbl implicit. Kemudian kita ke Java-nya. Setelah itu mungkin kita buat variabelnya terlebih dahulu. Button tbl implicit, lalu kita casting tbl implicit sama dengan font view id r dot id dot tbl implicit. Lalu saya tutup, saya berikan di sini kita tambahkan metodenya, metode on click, yaitu tbl implicit dot set on click listener new view on click listener, lalu intent new intent dot action view. Lalu kita akan memparsing URL-nya Google. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan intent implisit dan eksplisit. Di mana intent eksplisit itu tetap pada aplikasi yang sama. Jika implisit itu contohnya dia telah keluar dari aplikasi. Di sini saya akan menambahkan sebuah URL Google contohnya. Dot parse https google.com. Lalu seperti cukup, coba kita running. Sukses, kita coba. Oke, kita masukkan, kita coba dulu yang intent eksplisit ini, tambah sesuai. Oke, berikutnya saya akan mencoba yang intent kedua, yaitu intent implisit. Kita tes. Jika kita mengklik activity implicit, maka seharusnya yang muncul adalah Google. Dia akan keluar, lalu masuk ke browser, lalu menampilkan URL-nya Google. Ini adalah hasil tampilan dari yang kita buat, yaitu proses pembelajaran mengenai intent implisit dan eksplisit. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya,
Silakan bertanya di kolom komentar. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.